Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama. Salawat dan salam kita aturkan kepada kita junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Visi nomor 1, saya Yuli Ansari Lubis, menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang amanah, bersih, profesional, jujur, serta transparan dalam rangka mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri. Adapun menuju kampung durian yang bersih, transparan, profesional, kita punya misi 1. Melakukan reformasi sistem aparatur yang profesional. Kita akan membentuk sistem pemerintahan yang melayani masyarakat ataupun memberi keterangan-keterangan yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Hari ini Pak, kita bagaimana mewujudkan kampung kita lebih mandiri. Kita harus bekerja sama-sama bekerja untuk membangun kampung yang lebih baik. Tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya perhatian dari Bapak untuk memikirkan kampung kita ke depannya, itu hanya cerita untuk perubahan. Kita hanya mimpi kalau kampung itu berubah kalau kita tidak mau bekerja sama. Kita mimpi punya angan-angan kalau kampung kita tidak berubah kalau tidak kita saling bergotong royong dan saling mufakat untuk mengoptimalkan kampung kita lebih baik. Amin. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan kampung yang transparan dan amanah. Yakinkan kepada keluarga kita kalau ingin kampung itu membentuk suatu perubahan yang betul-betul amanah dan transparan. Insya Allah nomor urut 1 akan mewujudkan itu semua. Laporan-laporan keuangan, laporan-laporan kegiatan yang ada di kampung kita akan kita wujudkan setiap musim. Punya majalah dinding informasi yang kita dapat mengelola kembali kampung ini lebih baik. Kegiatan apapun di kampung kita ini, kalau kita sama-sama melihat, membandingkan apa-apa kegiatan kita, baik kegiatan yang dari luar, pemasukan ADD ataupun pemasukan dari kabupaten provinsi, itu akan kita tuangkan di dalam laporan terbuka untuk masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan kampung pintar. Kampung pintar ini akan kita wujudkan dengan membangun sumber daya manusia. Dari apa sumber manusia? Adalah inovatif pembangunan yang kedepannya akan membuahkan hasil yang menjadikan sumber PAD kita di kampung ini. Insya Allah, mengembangkan UMK kampung durian. Kita akan mengoptimalkan UMK yang mati suri ataupun tidak berkembang. Kita akan plot dana untuk pengembangan itu ke depannya. Selanjutnya, menciptakan kampung religius. Insya Allah, kepemimpinan saya Yuli Ansari Lubis nomor 1. Insya Allah masjid akan kita siapkan. Insya Allah, pengajian remaja akan kita hidupkan kembali biar kampung kita ini menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah. Mungkin demikian yang saya sampaikan misi. Insya Allah kesimpulannya adalah bagaimana kita bekerja sama-sama bekerja mewujudkan perubahan yang lebih baik, mewujudkan perubahan yang betul-betul transparan dan amanah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat beberapa tahun belakangan keputusan yang diambil pemerintahan kampung durian selalu berubah-ubah. Bukan saja per menit, bahkan per detik bisa berubah. Pengangkatan kepala kadus sekitar saja bisa berubah dalam waktu sekejap. Perubahan kebantuan sekdes juga begitu juga. Dalam waktu begitu singkat bisa berubah.
Makanya mengambil keputusan seorang pemimpin harus cepat dan tepat, terukur dan terarah. Kemudian isu yang kedua yaitu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kita mengetahui bahwa roda pemerintahan sekarang dijalankan beberapa tahun belakangan dilakukan oleh elit-elit politik saja dan tidak pernah melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kampung Durian. Saya menjamin kalau saya terpilih, hal itu tidak akan pernah terjadi kembali. Kemudian yang ketiga, berusaha meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan mengaktifkan seluruh perangkat kampung Durian yang amanah. Kita melihat seluruh perangkat kampung tidak mengerti apa fungsi, tugas dan kewajibannya. Semua terletak pada pemimpin sendiri, sehingga pemimpin menjadi tolak ukur pemimpin kampung Durian saat ini. Salah pemimpin, maka seluruhnya pemimpin akan menjadi salah. Padahal di situ ada perangkat-perangkat desa yang tidak diaktifkan. Kemudian bersama dengan MDSA merevisi seluruh aturan regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat Kampung Durian. Banyak aturan atau keputusan yang diambil menyalahi aturan kita sebagai Kampung Durian. Semisal ada aturan-aturan yang sangat meleleh kita dengar bahwa ada bisa terjadi kejadian asusila, itu ada benda yang benda itu sebesar berapa sak semen. Kita melihat berapa tahun sampai sekarang berapa sak semen yang ada di Kampung Durian, kemana dan dikemanakan barang-barang tersebut. Kemudian kita lihat kita ada PAD desa, kita lihat PAD desa baik itu melalui galian C, kita lihat itu PAD desa, kemana barang-barang tersebut dan di mana ditempatkan saat ini. Apakah sebagai elit politik atau untuk kepemimpinan sekarang pada saat itu. Kemudian kita lihat berikutnya adalah ada keputusan-keputusan yang begitu ilegal. Kita lihat pasca kita lihat biaya nikah, jelas biaya nikah Rp4. Ya, biaya nikah Rp0 telah dikawal, tapi kenapa dipungut biaya nikah sampai Rp500-600.000? Ini harus kita pertanyakan kembali. Kemudian minimalisir pengurangan kesenjangan sosial pada masyarakat miskin. Kita melihat program PDH dan program PMPMP merupakan program yang sangat baik oleh pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, apakah program itu tepat atau tidak sekarang pada masyarakat Kampung Durian. Kemudian meningkatkan pendapatan asli kampung dengan mendirikan bank desa melalui BUMK. Yang terakhir, meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjalankan program inti pokok PKK. Semua misi saya tidak akan berjalan tanpa dukungan bapak-bapak dan saudara sekalian. Betul-betul mari mendukung saya nomor urut 2 pada 8 Agustus tahun 2021. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan visi dan misi yang akan disampaikan oleh calon datuk Kampung Durian. Visi saya adalah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi datuk penghulu secara amanah. Misi menyatukan sumber daya manusia, sosial budaya, selaras dengan suku adat istiadat dan agama. 2. Meningkatkan beragam kinerja perangkat desa, lembaga desa secara objektif. 3.
mengelola sumber dana desa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara subjektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Program kerja bakal Datuk Penghulu Kampung Durian 2021-2027 nomor 4. Visi saya Pak, bekerja. Bekerja pertama, saya khusus bekerja untuk diri saya dan keluarga saya. Bekerja yang kedua, saya bekerja bersama warga Kampung Durian keseluruhannya. Bekerja yang ketiga, saya bersama perangkat dan aset Kampung Durian keseluruhannya. Misi saya Pak, saya siap menghadirkan kembali sosok Datuk Penghulu untuk pelindung semua warga dan akan memberi rasa aman. Yang kedua, membuat pemerintahan kampung tidak pernah absen dengan membangun tata kelola aparatur pemerintahan kampung yang harus bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup seluruh warga kampung, terutama masyarakat miskin, dengan melakukan pendataan secara valid dan akurat. Yang keempat, menciptakan semua aparatur pemerintahan kampung serta lembaga lainnya jujur, transparan, dan beriman. Yang kelima, mengupayakan kampung untuk berproduksi di dalam sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya manusianya. Yang keenam, memperkuat kebinekaan kampung dengan persatuan dan melegalisasi semua unsur organisasi yang ada di kampung, baik ormas maupun parpol dan organisasi lainnya. Yang ketujuh, akan memberikan sanksi hukuman untuk semua warga yang terbukti melakukan kesalahan, baik aparatur pemerintahan, para ketua lembaga dan anggotanya secara tegas, mulai dari hukuman peringatan hingga pemberhentian atau pemecatan. Yang ke-8, mengutamakan musyawarah dan mufakat daripada hak prerogatif Datuk Penghulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, memberikan anugerah segala-galanya kepada kita. Selawat beriringan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina persahabatan, jaga kerukunan. Coblos nomor 5, itu setia kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah visi dan misi, dari dulu sampai sekarang udah capek kita melihat. Tapi karena ini kewajiban
Saya hanya menerangkan, saya akan menjelaskan apa-apa yang mampu saya lakukan. Dan apa yang tidak mampu saya lakukan, tidak akan saya janjikan pada masyarakat Kampung Durian. Visi saya menjadikan aparatur Kampung Durian sebagai pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang menjadi pelayan aparatur kampung. Ini pengalaman saya, Pak. Saya datang ke kantor desa setengah 10 belum dibuka. Ini tidak akan terjadi lagi seandainya saya menjadi datuk penghulu Kampung Durian. Ini kami ingatkan kepada Pak Bersama waktu harus diingat, waktu tinggal 2 menit lagi. Baiklah, misi saya yang pertama, mendisiplinkan para perangkat Kampung Durian agar bekerja sesuai dengan waktu, tugas dan fungsinya. Yang kedua, saya akan mendata, mencatat dan membukukan semua aset Kampung Durian sehingga ke depan bisa kita wariskan kepada adik kita, anak kita. Jangan sampai aset kita hilang tanpa ada yang bertanggung jawab. Ini pengalaman bagi kita, Pak. Bu, ini pengalaman. Jangan sampai terjadi lagi, Bu. Kita sudah banyak hilang aset. Mana yang tidak ada surat, kita buat surat. Kita catat dan kita simpan catatannya. Yang ketiga, saya akan mengalokasikan sebagian dana desa guna keperluan atau kegiatan keagamaan seperti acara Hari Besar Islam, kegiatan remaja masjid, dan lain sebagainya yang bersifat syiar. Ini akan saya lakukan dengan cara bermusyawarah kepada anggota PHBI, kepada seluruh masyarakat Kampung Durian, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita duduk sepakat. Yang keempat, jika Allah mengizinkan saya untuk menjadi datuk penghulu Kampung Durian, saya berjanji dalam waktu secepat mungkin saya akan membuat musyawarah akbar dan mengundang seluruh warga Kampung Durian. Guna membicarakan tentang kampung kita. Karena saya sadar betul, apapun yang akan saya lakukan tanpa persetujuan masyarakat, ini tidak akan terjadi. Karena apapun itu, ini harta kita bersama, bukan harta Pak Dato'. Oleh sebab itu, musyawarah kunci bagi kemajuan kampung kita. Dan yang kelima, ini yang paling penting, Pak. Waktunya 1 menit lagi, Pak. Pesan guru ngaji saya, harta adalah titipan Tuhan. Makan dan minum adalah kebutuhan. Tanggal 8 bulan 8 adalah hari pemilihan. Coba itu setia kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat berangkai salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita dari sebelumnya alam jadilah menuju alam selanjutnya. Penghormatan saya kepada seluruh masyarakat Kampung Durian, orang tua saya, Bapak panelis, serta Bapak Datuk Penghulu. Kampung Durian berada di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Samiang. Dari Kuala Simpang dekat dan Kecamatan Rantau juga dekat. Kita memiliki wilayah yang sangat strategis. Alhamdulillah, dari kata Kampung Durian Mende itu baik dari segi pemerintahannya, baik dari masyarakatnya sendiri. Arti dari generasi emas, harapannya ke depan,
masyarakat Kampung Durian mendapatkan prestasi yang tadinya ada sedikit suatu yang kurang baik, kedepannya menjadi mending. Untuk mendapatkan hal tersebut, tentu saya akan memberikan misi. Di antaranya adalah terwujudnya Kampung Durian Islami, mandiri dan berkelanjutan melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Tentu dari visi tersebut, untuk mencapai visi, di antara kita harus memiliki misi. Misi yang pertama, meningkatkan pengamalan syariat Islam dan kearifan lokal. Kenapa saya mengambil bagian ini di pertama? Karena dengan menyelaraskannya visi misi Kabupaten Aceh Tamiang serta arahan dari Menteri Desa, yaitu Sustainable Development Goals, yang artinya tujuan pemerintahan berkelanjutan, yang di dalamnya ada terdiri dari 17 poin dan sekitar 170 titik sasaran. Itulah kedepannya kampung sendiri yang akan dibawa. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi. Kedua ini sangat sejalan, karena dengan adanya lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat pekerjaan dan pengangguran bisa teratasi, sehingga ekonomi masyarakat dapat teratasi. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Saya sudah banyak berjalan di setiap dusun yang ada di Kampung Durian. Kampung Durian tidak terjadi pemerataan. Pembangunan hanya di satu titik. Ke depan, di pemerintahan saya, kita sama-sama bekerja sama untuk mendapatkan dan mensejahterakan masyarakat Kampung Durian ini yang lebih berkeadilan. Yang keempat, mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dengan pemerintahan yang bersih, efektif, dan percaya, sehingga ke depannya Kampung Durian menjadi suatu tolak ukur, bahkan menjadi percontohan di kampung-kampung yang lain. Waktu tinggal 1 menit lagi. Yang kelima, musyawarah dan mufakat. Tentu ke depannya kita sama-sama mencari solusi apa yang terjadi permasalahan di Kampung Durian. Saya tidak janji muluk-muluk ke depan. Apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, itulah yang kita perjuangkan. Kepercayaan itu ibarat sebuah pisau. Pisau itu siapa yang akan yang diberikan? Kalau ibu-ibu kita berikan pisau, maka akan mendapatkan makanan lezat. Jika diberi suatu perampok, maka dia akan mengakibatkan pembunuhan. Jadi untuk tanggal 8 bulan 8, saya mengajak ibu, bapak-bapak, serta pemuda yang ada di Kampung Durian ini, jangan sampai meletakkan mata pisaunya di salah tempat. Waktu habis, Pak. Hidup nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dapat berkumpul di halaman masjid kita yang sangat kita cintai ini dalam rangka visi misi calon Datuk Mulu Kampung Durian. Yang saya hormati panitia P2DP, Forkompincam Kecamatan Rantau, dan seluruh orang tua serta seluruh masyarakat Kampung Durian yang sangat saya sayang. Selanjutnya serangkaikan salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat rahmat
berkat cintanya kepada kita, berkat sayangnya kepada kita, umat Indonesia, kita dapat diajarkan, dapat diantarkannya ke alam yang penuh dengan terang-terang. Baik, pada kesempatan ini saya calon Datuk Penghulu nomor urut 7 Imam Afandi membacakan visi dan misi saya. Visi dan misi saya yaitu tanpa perbedaan, yang mana mungkin setiap warga Kampung Durian sudah mendapatkan buku ini. Yang belum dapat, insya Allah segera saya antarkan. Tanpa perbedaan, siap menjadi pelayan masyarakat Kampung Durian. Dengan visi, dengan kata sepakat dan mufakat mewujudkan Kampung Durian yang maju melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang subur, agar dapat meningkatkan pembangunan yang metro dan ekonomi yang jaya, sehingga dapat tercipta Kampung Durian yang bersatu, sehat, damai, indah, dan permai. Adapun misi atau program kerja saya yang pertama yaitu 1. Setia dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, norma-norma, adat istiadat, sosial budaya, serta hukum dan kanun yang berlaku. 3. Mewujudkan kepemerintahan Kampung Durian yang ramah, cepat, tepat, edukatif, akuntabel, transparan, profesional, terpercaya, dan demokratis. 4. Meningkatkan kapasitas Datuk Penghulu dan seluruh perangkat kampung berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta selalu melakukan inovasi, terobosan guna menciptakan sinergitas di dalam memajukan kampung. 5. Menerapkan dan membangkitkan kembali semangat gotong royong serta menyerap aspirasi masyarakat di dalam setiap kegiatan dan kebijakan. 6. Melakukan pendampingan, edukasi, pembangunan moral kepada anak-anak kita sejak dini, mulai dari PAUD, TK, TKA, TPA, TPQ, madrasah, posyandu, non-formal milik kampung. 7. Melakukan pendampingan, pengembangan, pemberdayaan, dan menciptakan peluang-peluang lapangan kerja para pelaku usaha, pengusaha muda baru, monopoli ekonomi yang berdasarkan kepada minat, bakat, skill, hobi, pekerjaan di segala bidang, baik melalui pendidikan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, tambang, wirausaha, teknologi, jasa, UMKM, niaga, dan sebagainya. Waktunya 1 menit lagi. Memberdayakan kaum ibu-ibu di dalam melakukan inovasi, kreasi, UMKM, uji pekerti mulai dari perkelompok Dasa Wisma, perwiritan, PKK, dan organisasi lainnya, demi menunjang perekonomian, pola pikir, perlindungan, akhlak, serta kesejahteraan keluarga. 9. Menjadikan orang tua, tokoh cerdik pandai, ustadz, alim ulama, pengusaha, dan setiap orang sebagai guru terbaik di dalam proses belajar agama, sejarah, dan lainnya. 10. Melakukan pembangunan yang merata, tepat guna. Adapun itu adalah sebagian dari misi atau program kerja saya, yang semua itu tidak akan dapat terwujud hanya dari cerita. Mari sama-sama kita bekerja tanpa beda. Apabila nanti saya terpilih menjadi Datuk Penghulu, saya tidak ingin lagi ada perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.